Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Syafnur. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas A. NIM saya adalah 120501 20501. Nah, jurusan Teknik Informatika ini berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Salam kenal semuanya. Nah, di sini saya bakalan jelasin tentang aljabar boolean. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca bismillah dulu, mari kita berdoa dulu, biar ilmunya bermanfaat dan berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita mulai belajar. Nah, dalam belajar aljabar boolean ini, saya menyediakan peta konsep. Yang pertama itu, kita bakalan kenalan dulu sama aljabar boolean. Siapa sih aljabar boolean itu? Apa sih aljabar boolean itu? Nah, kemudian ada materi yang bakal membahas, yang bakalan mengupas si aljabar boolean ini. Dan kemudian ada latihan soal. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kenalan dulu nih sama aljabar boolean. Kuy. Nah, ini dia ada pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari logika N, OR, NOR, dan NIND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Nah, ini merupakan definisi aljabar boolean dari Mbak Wikipedia. Nah, nanti saat kita belajar aljabar boolean ini, kita bakalan nemuin tanda titik dan tanda plus, di mana tanda titik dan tanda plus ini merupakan operator dari biner. Nah, tanda titik ini atau dibaca N, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu adalah kali. Jadi tanda titik ini mengibaratkan operasi perkalian. Nggak mengibaratkan sih, ini tandanya berarti itu operasi perkalian. Dan kemudian ada tanda plus yang dibaca itu OR, atau kalau kita orang bahasa Indonesia itu bilangnya plus ya, atau tanda tambah. Jadi tanda tambah ini itu berarti operasi penjumlahan. Kemudian ada lagi yang namanya operator unir. Nah, operator unir ini dilambangkan dengan tanda petik di atas. Bacanya unir. Kemudian ada variabel B besar yang merupakan variabel ini dari kata boolean. Ini dia asal huruf B ini. Nah, B ini merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator penjumlahan, perkalian, dan unir. Kemudian ada angka 0 dan angka 1 yang merupakan dua elemen yang berbeda dari B. Jadi angka 0 dan 1 ini dia elemen yang berbeda dari B. Nah, kenapa berbeda? 0 dan 1 ini merupakan angka, sementara B ini adalah variabel. Oke, next. Nah, di sini ada definisi yang lebih singkat ya, yang tadi itu kepanjangan banget ya. Nah, ini saya singkat lagi definisi dari aljabar boolean tadi. Nah, B ini tadi kan kita ibaratkan sebagai booleannya, si aljabar boolean. Nah, dalam himpunan aljabar boolean ini terdapat angka 1, kemudian ada angka 0, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, dan operasi unir. Nah, angka 1 dalam aljabar boolean ini itu melambangkan true atau benar. Kemudian angka 0 dalam aljabar boolean itu melambangkan false. Nah, jadi buat mudah mengingatkannya itu, caranya adalah true ini kan artinya benar tuh. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan, maka kita dapat nilai plus 1 dong, atau dapat pahala ya. Nah, kemudian angka 0 ini adalah false, artinya salah. Jadi kita ingat aja, kalau kita berbuat salah tentu kita nggak bakal dapat poin apa-apa dong. Jadi nilainya 0. Itu tadi trik untuk mengingat 1 dan 0 ini. Kemudian tanda plus ini artinya penjumlahan ya, operasi penjumlahan. Dan tanda titik ini tadi adalah perkalian. Dan unir ini dia penjelasannya. Unir ini dia bakalan terletak pada variabel. Nah, variabel yang memiliki operasi unir itu mengartikan bahwa negasi dari si variabel tadi, misalnya nih A unir berarti negasi dari variabel A. Nah, itu tadi
pengenalan yang lebih singkat dari aljabar boolean. Lalu dalam aljabar boolean ini ada sifat-sifat tertentu yang berlaku untuk aljabar boolean. Apa aja sifat-sifatnya? Oke, kita tekan tombol next. Nah, sifat-sifat tadi bakal dijelasin dalam subbab materi. Oke, kita buka ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sifat operasi hitung dalam matematika yang berlaku untuk aljabar boolean. Jadi, dengan kata lain, aljabar boolean ini termasuk dalam matematika ya. Jadi, sekarang kita belajar matematika. Matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, sifat yang pertama itu adalah elemen identitas, yaitu A plus 0 berarti A. A dikali 1 hasilnya adalah A. Jadi kita ibaratkan aja nih, si A ini adalah 1. Jadi 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Itu untuk elemen identitas. Kemudian ada sifat komplement, yaitu A plus A uner hasilnya adalah 1. Kemudian ada A dikali A uner hasilnya adalah 0. Kemudian ada sifat tertutup, di mana A plus A itu hasilnya adalah A plus 1 hasilnya 1. Kemudian ada A dikali A hasilnya adalah A dikali 0 hasilnya 0. Kemudian ada sifat involusi, di mana A uner dikali uner hasilnya adalah A. Kemudian ada sifat komutatif, di mana A plus B itu hasilnya adalah B plus A, dan A kali B hasilnya adalah B dikali A. Untuk sifat komutatif ini, dia cuma berbeda letaknya aja ya, berbeda lokasi variabelnya aja. Sementara untuk operasinya itu, baik itu penjumlahan atau perkalian itu nggak berubah, dan dia tidak merubah hasilnya, jadi cuma beda lokasi variabelnya aja. Kemudian ada sifat asosiatif, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung ditambah C. Atau ini kita misalkan dengan variabel X, Y, Z, di mana X dikali dalam kurung YZ tutup kurung sama dengan artinya dalam kurung XY tutup kurung Z dikali Z. Nah, untuk asosiatif ini mirip-mirip ya sama komutatif, yaitu cuma berbeda letak ini kurungnya aja. Kemudian ada sifat distributif, di mana sifat distributif ini kita mengalihkan variabel yang ada di luar kurung dengan variabel yang ada di dalam kurung. Nah, jadi A dikali B hasilnya adalah AB, lalu ada tanda plus, jangan lupa dibuat tanda plusnya, lalu A dikali C jadinya adalah AC. Kemudian ini A plus dalam kurung BC, nah kita kalikan nih A dikali B, nah jadinya A plus B tutup kurung lalu A plus C. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini tadi kan A dikali dalam kurung ya, sementara di sini A plus yang di dalam kurung. Nah, jadi ini nih sifat distributif itu. Kemudian ada lagi yang namanya sifat De Morgan, yaitu di mana A plus B dalam kurung uner artinya adalah A uner plus B uner, jadi A dikali uner jadinya A uner, lalu kita tambahkan tanda plusnya, kemudian B dikali uner artinya B uner. Nah, ini tadi sifat-sifat yang ada dalam aljabar boolean. Oke, next. Nah, ini ada kaidah untuk operator biner dan operator uner. Nah, ini A dikali B untuk operator biner, di mana kalau A-nya itu 0 lalu B-nya itu 0, maka A kali B hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa teman-teman baca ya. Untuk operasi perkalian ini kesalahan itu menang banyak ya daripada kebenaran, di mana perbandingannya adalah 1:3. Nah, jadi mudah aja ya untuk mengingatnya. Kalau untuk perkalian berarti kesalahan itu pemenangnya. Kemudian untuk operasi penjumlahan itu kita bisa lihat hasilnya
kebenaran menang banyak daripada kekalahan, kebalikan dari perkalian tadi ya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya itu adalah 1:3, di mana kesalahan dikalahkan oleh kebenaran. Nah, kemudian untuk operasi Euner, di mana kalau A-nya itu adalah 0, maka A Euner-nya adalah 1. Jadi ini nih kayak kebalikannya aja sih. Nah, itu dia tadi kaidah yang ada dalam aljabar boolean. Oke, kita next. Nah, lalu ada prinsip dualitas. Nah, kita misalkan nih, S adalah suatu identitas dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, di mana komplement itu adalah A, B, dan C. Maka S bintang atau dibaca dual dari S diperoleh dengan cara mengganti tanda perkalian dengan penjumlahan, kemudian penjumlahan dengan perkalian, angka 0 dengan angka 1, angka 1 dengan angka 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Jadi, dalam prinsip dualitas ini, kita tuh cuma mengganti tanda ininya aja nih. Tanda perkalian dan penjumlahan, lalu angka 0 dengan angka 1. Tanpa merubah variabelnya, jadi variabelnya nggak usah kita otak-atik. Nah, biar lebih paham, ini ada contohnya. Yang pertama, A dalam kurung, A dikali 1, tutup kurung, buka kurung lagi, 0 plus A Euner sama dengan 0. Maka dualnya adalah, ingat, variabelnya nggak usah kita otak-atik, jadi A tetap A. Kemudian ini, perkalian kita ganti dengan penjumlahan, perkalian kita ganti dengan penjumlahan, angka 1 diganti dengan angka 0, angka 1 dengan angka 0. Kemudian ini artinya perkalian ya, kalau dalam kurung kayak gini, maka kita buat tanda tambah, kita ganti dengan tanda tambah. Kemudian 0 kita ganti dengan angka 1, angka plus kita ganti dengan perkalian, dan A Euner tetap A Euner karena yang diganti cuma ini aja nih. Jadi Eunernya nggak usah diganti juga. Nah, sama dengan hasilnya adalah 0. 0 kita ganti dengan 1. Oke, itu. Nah, ini ada contoh yang kedua, bisa teman-teman baca sendiri. Oke, itu tadi untuk prinsip dualitas. Oke, kita masuki untuk latihan soal nih. Latihan soal masih dalam prinsip dualitas. Ini soalnya, buktikan. Yang pertama, A plus A Euner B sama dengan A plus B. Dan soal yang kedua, A dikali A Euner plus B sama dengan A dikali B. Maka penyelesaiannya adalah, untuk soal yang pertama, ini dia penyelesaiannya. Kita gunakan sifat distributif, yaitu A dikali A Euner, lalu A dikali B. Ini dia hasilnya. Kemudian, untuk A plus A Euner, itu tadi sudah kita lihat ya di sifat-sifat yang sebelumnya, sudah dijelaskan. Itu artinya sama dengan 1. Kemudian, ada A plus B, tetap A plus B. Kenapa? Karena A plus B ini dia dua variabel yang berbeda ya. Dan gak ada juga sifat yang mengikat antara A plus B ini. Jadi hasilnya adalah A plus B. Kemudian untuk soal nomor 2, jika kita perhatikan lagi, soal nomor 2 ini merupakan dual dari soal nomor 1. Oke, kita cek. A tetap A ya, tadi variabelnya nggak usah kita otak-atik. Kemudian tanda plus jadi tanda kali. Nih dalam kurung nih juga berarti kali ya. Kemudian A Euner tetap A Euner. A Euner dikali B, jadi ini adalah tanda plus. Kita ubah jadi tanda plus. Lalu B tetap B, tutup kurung, hasilnya adalah A tetap A, tanda plus jadi tanda kali, dan B. Nah, jadi udah terbukti ya kalau soal nomor 2 ini merupakan dual dari soal nomor 1. Nah, untuk mempersingkatnya aja, kita lihat aja hasil akhirnya, sama kan? Hasil akhirnya itu merupakan dual dari dari soal nomor 1. A tetap A, plus itu kita ganti sama kali, lalu B tetap B. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal untuk latihan soal prinsip dualitas. Oke, kita lanjut soal selanjutnya.
Nah, ini ada soal yaitu di mana F1 sama dengan A unir dalam kurung A unir plus B tutup kurung dikali A. Nah, ini tetap menggunakan sifat distributif seperti contoh sebelumnya, yaitu kita kalikan A unir dengan A, lalu B dengan A. Ini hasilnya A dikali A unir plus A dikali B. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang sifat-sifat di mana kalau A dikali A unir itu hasilnya adalah 0 dan A dikali B tetap AB. Jadi hasilnya adalah AB. Dan ini kemudian juga menggunakan sifat distributif di mana kita mengalihkan dengan yang di dalam kurung dengan di dalam kurung, di mana A dikali A jadinya AA, A dikali B jadinya AB, kemudian B unir dikali A adalah A kali B unir, kemudian B unir dikali B adalah B dikali B unir. Hasilnya disederhanakan lagi, A dikali A itu artinya sama dengan A, lalu A dikali B tetap AB, A dikali B unir tetap AB unir, dan B dikali B unir itu hasilnya adalah 0. Kemudian disederhanakan lagi, karena ketiga-tiga ini terdapat variabel A, maka A-nya kita letak di luar. Kemudian 1 untuk A ini kita ubah jadi 1, kemudian B plus B unir. Dan nolnya ya udah kita buang aja karena nol nggak penting ya kan. Lalu hasil kita sederhanakan lagi di mana B plus B unir itu sama artinya dengan 1. Jadi A dikali 1. Nah, hasilnya adalah A. Itu dia tadi untuk jawaban soal nomor 2. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan teman-teman bisa kasih saran kalau ada yang harus diperbaiki. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.